Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 9C? Baik. Alhamdulillah anak-anak sudah kita memasuki tahun ajaran baru di tahun 2023-2024 ini. Jadi hari ini adalah hari pertama kita memasuki materi pendidikan agama Islam khususnya. Kalian sekarang dengan saya. Kalian kemarin mungkin kelas 7 sudah bersama saya, kelas 8 bersama guru lain, guru PAI lain, dan sekarang kita bertemu lagi. Nah, anak-anak, hari ini di pelajaran PAI ini kita tidak akan membahas tentang materi terlebih dahulu. Jadi saya ingin mengajak kalian untuk bersenang-senang hari ini dan untuk membuat keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Di depan saya ini sudah ada kertas kosong, 2 kertas kosong. Yang pertama keyakinan kelas yang nanti harus kalian isi, dan kesepakatan kelas yang harus kita sepakati bersama. Jadi saya jelaskan dulu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sebuah keyakinan yang muncul dari dalam hati seorang siswa ataupun hati seorang guru dan akan diterapkan di dalam pembelajaran selama 1 tahun ke depan atau 2 semester. 1 tahun ada 2 semester. Jadi kita akan membuat sebuah keyakinan. Saya sebagai seorang siswa, apa yang harus saya lakukan? Tapi harus hal yang positif. Nah, jadi nanti kalian akan saya beri sticky note satu persatu. Silahkan kalian tulis keyakinan apa yang akan muncul dari hati kalian tentang pembelajaran pendidikan agama selama 1 tahun ini. Nah, jadi apa kalian sudah siap? Sudah fokus? Nah, sebelum masuk ke pembelajaran keyakinan kelas, saya minta fokus kalian dulu. Sekarang saya tanya, ini berapa? 1. Yang ini berapa? 2. Kalau yang ini berapa? 3. Oke, jawabnya dengan nyaring dan lantang, dengan percaya diri. Saya ulang lagi, ini berapa? 1. Yang ini berapa? 2. Kalau yang ini? 3. Kalau yang ini? 1. Berarti kalian masih belum fokus. Saya minta fokus kalian. Saya ulang lagi. Ini berapa? 1. Yang ini berapa? 2. Kalau yang ini? 3. Kalau yang ini? 2. Kalau yang ini? 2. Terus saya ulang lagi. Berarti kalian masih belum fokus. Saya ulang lagi ya. Dengarkan ucapan saya dengan seksama dan teliti. Ini berapa? 1. Yang ini berapa? 2. Kalau yang ini berapa? 3. Kalau yang ini berapa? 3. Kalau yang ini berapa? 3. Ayo jawab yang nyaring. Kalau yang ini berapa? 3. Ini berapa? 1. Kalau yang ini berapa? 3. Yang ini berapa? 2. Yang lain ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Rio bingung? Yuda bingung? Sudah paham atau belum? Belum? Sekali lagi ya, saya mencoba konsentrasi kalian. Ini berapa? 1. Yang ini berapa? 2. Kalau yang ini berapa? 3. 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 Ini berapa? 1. Ini berapa? 1. Ini berapa? 1. Sudah paham semua? Sudah fokus semua? Tepuk tangan untuk kita semua. Ada yang masih bingung? Silakan angkat tangan. Kok bisa sih Pak Edo bilang ini 3? Kok bisa sih teman-teman bilang ini 3? Ayo. Yang saya katakan mulai dari 1, 2, 3 tadi sama atau beda? Beda. Kalau ini 1, yang ini? Kalau yang ini, 3. Kalau yang ini, 3. Berarti ketika saya mengucapkan kalau yang ini, jawabannya 3. Oke. Sekali lagi saya minta fokus kalian. Silakan berdiri semua. Sebelum membuat kesepakatan kelas, pikiran kita harus fresh, harus konsentrasi, harus fokus. Tidak ada yang melamun, tidak ada yang memikirkan sesuatu hal selain keyakinan kelas, harus fokus dan harus konsentrasi.
sekarang kita nyanyi bersama. Nyanyi lagu yang kalian bisa. Tapi saya yakin kalian sudah bisa semua. Sudah hafal lagu Potong Bebek Angsa? Sudah? Ada yang tidak hafal lagu Potong Bebek Angsa? Pasti hafal semua. Oke. Sekarang kita nyanyi Potong Bebek Angsa. Kemudian saya akan menunjukkan kepada kalian gerakan-gerakan saya. Jadi misalkan saya memegang kepala, kalian harus memegang kepala. Ketika saya memegang tangan, kalian harus memegang tangan. Ketika saya memegang lutut, kalian memegang lutut. Oke. Saya mencoba konsentrasi kalian. Lakukan apa yang saya lakukan. Oke. Nyanyi Potong Bebek Angsa bersama-sama. 3, 2, 1. Potong bebek angsa masak di kuali. Nona minta dansa 4 kali. Serong ke kiri, serong ke kanan. La 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 la. Serong ke kiri, serong ke kanan. La 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 la. Oke. Sekarang lakukan apa yang saya ucapkan. Ingat ya, lakukan apa yang saya ucapkan. Oke. Sekarang silakan kalian nyanyi Potong Bebek Angsa bersama-sama. 3, 2, 1. Kepala, lutut, telinga, tangan, kepala. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Dari 2 permainan tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa fokus kalian sudah mencapai 95%. Kalian yakin kalian sudah fokus hari ini? Kalau sudah yakin, kita saatnya membuat keyakinan kelas. Jadi akan saya bagi sticky note ini sejumlah siswa yang ada di sini. Saya minta tolong kepada Baim untuk membagikan temannya di belakang. Kalau kurang atau lebih, bisa minta lagi. Minta tolong dibagikan ke teman-temannya satu persatu. Kalau lebih dikembalikan ya. Oke, kalau lebih dikembalikan. Kurang. Ada yang lebih di sini? Kurang 1. Oh, kurang 2. Kurang berapa? Ini lebih. Oke, sekarang anak-anak. Oke, sekarang kalian sudah memegang sticky note semua ya. Sekarang saya meminta kalian untuk membuat sebuah keyakinan kelas, khususnya pelajaran agama, dari dalam diri kalian sendiri. Jadi seperti ini, cara menulisnya seperti ini. Kalian sebagai seorang siswa, apa yang harus kalian lakukan? Baik, kita lanjut lagi. Cara membuat sebuah keyakinan kelas, kalian harus menulis apa yang ada di dalam isi hati kalian. Caranya bagaimana? Kalian sebagai siswa, hal apa yang harus kalian lakukan selama pembelajaran pendidikan agama Islam? Tapi tetap harus dalam hal yang positif. Sekarang cara menulisnya, di kertas kalian tulis saya sebagai siswa harus titik. Nah, titik-titiknya itu silakan kalian isi sesuai dengan keinginan kalian selama pembelajaran agama. Silakan.
Saya sebagai seorang siswa harus titik-titik-titik. Titik-titiknya itu pasti setiap anak berbeda-beda karena anak-anak beda anak juga beda ide, memiliki ide yang berbeda-beda. Jadi silakan diisi sesuai dengan isi hati kalian, tapi tetap dalam hal yang positif. Oke, saya beri waktu 2 menit untuk menulis. Apakah boleh menggunakan beberapa kalimat? Silahkan. Yang penting hal positif. Keinginan kalian selama belajar di kelas ini apa? Silahkan. Tapi tetap dalam hal yang positif. Sudah? Ada yang sudah? Yang sudah, silahkan ditempel di depan. Secara rapi nempelnya. Nanti kita bahas satu persatu, kita bahas bersama-sama. Jadi silakan, saya sebagai seorang siswa harus titik-titik-titik. Nah, tentunya dalam hal yang positif. Setiap anak berbeda-beda. Sudah? Sudah, silakan dikumpulkan kalau sudah. Di depan, ditempelkan maksud saya. Ayo, waktunya kurang 20 detik. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan ditempelkan semua. Tempelnya jangan sampai menutupi punya temannya. Oke. Sudah semua ya? Sudah semua? Saya minta Niki atau Niko? Niko, menemani saya di depan. Sini, Niki. Niko. Sekarang di samping saya ada asisten saya, Niko. Jadi kalian berhitung dulu, mulai dari Baim. 1, 4, 5, 7, 11, 12, 28. Oke. 28 anak ini silakan dihitung. Apakah sudah pas 28 atau lebih atau kurang? Dua 27. Ada yang belum mengumpulkan tadi? Non Muslim? Ya nggak apa-apa, mengumpulkan juga. Ayo. Oke, Michael, selama pembelajaran agama, apa yang Michael inginkan? Silakan ditempel, nggak apa-apa. Ayo. Mungkin Michael, saya ingin di luar kelas, silakan ditulis ditempelkan di depan, nggak apa-apa. Jariku Niko guru ngumpul ya. Niko sudah ngumpulkan tadi. Oke, ayo ditulis, dibantu. Dibantu untuk menempelkan ke depan kalau nanti kesulitan untuk melangkahnya. Oke, sekarang sambil menunggu Michael menulis, saya minta asisten saya Niko untuk membacakan satu persatu keyakinan kelas yang ada di depan ini dari teman-teman kalian. Sebentar. Yuk, silakan. Minta tolong Niko dibacakan satu persatu. Satu. Ya. Saya sebagai siswa harus istiqomah
bertakwa, bersyukur, dan bersabar. Terus, Saya sebagai seorang siswa harus mendengarkan ketika guru menjelaskan dan memahami apa yang diajarkan, tidak bergurau. oke, terus, Saya sebagai siswa harus selalu memperhatikan apa yang dijelaskan guru di dalam kelas. oke, terus, Saya sebagai siswa harus melakukan peraturan yang ada di sekolah. oke, langsung di sini aja, nggak apa-apa, hampir sama. Saya sebagai siswa akan menjadi siswa yang baik dan bertanggung jawab dan menghormati guru. Oke, langsung sini. Saya sebagai seorang siswa harus mendengarkan guru. Oke, sini. Saya sebagai seorang siswa harus menghormati guru dan mengerjakan tugas tepat waktu. Terus, ini. Saya sebagai seorang siswa harus mendengarkan guru saat Mengajar. Bapak, Saat mengajar. saat mengajar. Oke, ini. Saya sebagai seorang siswa Ingin. ingin menjadi seseorang yang berguna bagi semua orang. Oke, ini dulu. Ini. Saya sebagai seorang siswa harus mendengarkan penjelasan dari guru saat pelajaran dimulai dan harus mengerjakan tugas dari guru dengan tepat waktu. Oke, terima kasih kepada Niko sudah membacakan keyakinan kelas yang sudah ditulis oleh teman-temannya. Nah, dari beberapa keyakinan kelas tadi dapat kita tarik kesimpulan ada beberapa kata kunci kan ya. Yang pertama, tadi kata teman kalian, saya harus mendengarkan ketika guru menjelaskan. Saya tidak akan bergurau ketika pelajaran dimulai. Saya akan menjadi anak yang bertanggung jawab, bertakwa, istiqomah, disiplin di dalam kelas ketika pembelajaran. Jadi kita dapat menyimpulkan 4 kata kunci yang diinginkan oleh 9C ketika pelajaran agama. Yang pertama, mendengarkan guru, mendengarkan. Yang kedua, istiqomah. Yang ketiga, disiplin. Dan yang keempat adalah ingin menjadi anak yang sukses. Tentunya 3 hal ini harus dilakukan supaya menjadi sukses. Oke, tepuk tangan untuk kelas 9C. Terima kasih kepada Niko. Silakan kembali ke tempat, tapi mic-nya jangan lupa dilepas. Oke. Baik anak-anak, ternyata kalian sudah bisa membuat sebuah keyakinan yang muncul dari dalam hati, terutama hal yang positif. Silakan, Mbak. Sponsor. Oke, kita mulai lagi, kita lanjut lagi. Jadi kalian walaupun sekelas Niko, walaupun sekelas Yuda, yang kemarin mungkin kategori anak khusus yang levelnya berada di atas kalian, tingkat kecerdasannya, keaktifannya lebih dari teman-teman yang lain. Tapi Niko dan Yuda dan teman-teman yang lain, Rio dan teman-teman yang lain bisa membuat satu hal yang muncul dari dalam hatinya, yaitu hal yang positif. Nah, saya sangat mengapresiasi karena bagaimanapun kalian adalah calon penerus bangsa. Kalian harus bisa berpikiran positif. Jadi dimulai dari pikiran positif, hati yang positif, maka nanti perilaku kalian akan mencerminkan apa yang ada dalam isi hati kalian. Jika kalian berpikiran positif, maka perilaku kalian juga akan positif. Jadi mulai sekarang selalu berpikirlah yang positif karena nantinya akan berpengaruh terhadap perilaku kalian. Jadi semua hal yang di sini saya yakin adalah hal yang positif. Saya tanya, ada nggak dari beberapa yang dibaca oleh Niko tadi, ada nggak hal yang negatif? Mungkin tadi kalian dengar, saya sebagai seorang siswa akan bermalas-malasan di kelas. Ada nggak di sini? Tidak ada. Tentunya semua yang ditulis ini adalah sesuatu hal yang positif. Nah, dari keyakinan kelas ini akan dimunculkan sebagai kesepakatan kelas. Nanti kita sepakati bersama. Selama pembelajaran, apa yang saya inginkan. Selama pembelajaran, apa yang harus saya lakukan. Kemudian guru harus bagaimana kepada siswa. Siswa harus bagaimana kepada guru. Jadi sebuah keyakinan kelas dan kesepakatan kelas ini setiap guru berbeda-beda. Bisa jadi ketika pelajaran agama kesepakatan kelasnya A, ketika pelajaran bahasa Indonesia kesepakatan kelasnya B. Itu juga bisa terjadi, bisa berubah-ubah. Nah, untuk materi kesepakatan kelas bukan saya yang mengajak kalian untuk bermain. Jadi saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Danang. Silakan
Pak Danang saya persilakan untuk mengajak anak-anak untuk membuat kesepakatan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Nah, puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran bimbingan konseling. Ya, anak-anak, tadi kalian semua sudah diajak Pak Edo untuk membuat keyakinan kelas. Sudah paham apa belum tentang keyakinan kelas? Sudah? Nah, di sini saya akan mengajak kalian untuk membuat kesepakatan kelas. Sebelum membuat kesepakatan kelas, saya ingin menanyakan kabar. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang sakit? Enggak? Nah, sebelum itu, sebelum membuat kesepakatan kelas, saya ingin mengajak kalian untuk tepuk semangat. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ayo, ada yang bisa? Biasanya anak-anak pramuka ini bisa. Ada yang bisa pada? Ada yang bisa pada? Kesia bisa? Baim bisa? Nah, nanti kalau saya bilang tepuk semangat, prok 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 se, prok 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 ma, prok 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 semangat. Bisa? Kita mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Masih ada yang ngantuk? Masih ada yang ngantuk? Saya minta kalian semua untuk berdiri. Tahu ini apa? Siapa yang bilang ini bungkus makanan? Ada yang bilang? Ini apa? Botol. Nah, saya akan mengajak kalian semua untuk melatih fokus lagi. Nah, silakan dilihat benda yang saya pegang. Ketika saya ini nanti arahkan ke kiri, berarti kalian harus bergerak ke kiri. Kalau ke kanan saya arahkan, berarti kalian harus bergerak ke kanan. Berarti saatnya konsentrasi. Bisa ya? Kiri. Kanan. Tegak. Gimana? Ikuti benda ini ya. Berarti kalau ini instruksinya gini, berarti loncat. Bisa dipahami? Lihat. Siap dimulai ya. Bangkunya dipersiapkan. Kiri. Kanan. Kiri. Berputar ke belakang. Gini, putarnya gini. Sudah? Lagi. Kiri. Kanan. Ayo. Kiri. Ikuti benda ini ya. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Belakang. Depan. Belakang. Kanan. Ada yang salah? Berarti kurang fokus. Saya minta konsentrasi lagi. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Bisa ya? Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Bisa? Sekali lagi. Ikuti kata-kata saya. Tetap acuannya kata-kata saya. Kanan. Kiri. Tegak. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, saya lanjutkan lagi ya. Tadi keyakinan kelas sudah dibuat. Sekarang kita membuat
Kesepakatan kelas. Apa makna kesepakatan? Ada yang tahu? Satu orang. Kesepakatan itu apa? Ada yang bisa? Kesepakatan dari kata sepakat. Dari kata sepakat. Dari kata sepakat. Apa yang muncul di benak kalian dari kata sepakat? Apa? Ayo sepakat. Ada yang tahu? Kesepakatan ini berarti sesuatu hal yang harus disepakati bersama. Sifatnya universal. Ya, kebijakan-kebijakan universal yang artinya tidak memberatkan antara guru dengan siswa. Nah, kesepakatan ini muncul dari sebuah keyakinan. Keyakinan merupakan sesuatu hal yang harus diyakini. Misal, saya harus datang sekolah tepat waktu. Itu merupakan kesepakatan atau keyakinan? Merupakan kesepakatan. Keyakinannya, saya tidak boleh datang terlambat. Berarti keyakinan ini dari kalimat negatif dirubah ke kalimat positif. Contoh lagi, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dirubahnya gimana? Ayo, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dirubahnya gimana? Kalau bisa kesepakatan itu tidak boleh menggunakan kata harus, tidak boleh menggunakan kata jangan. Berarti disamarkan. Contoh, buanglah sampah pada tempatnya. Lebih enak mana? Jangan membuang sampah dengan buanglah sampah pada tempatnya. Lebih enak mana? Buanglah sampah pada tempatnya. Berarti sifatnya kesepakatan ini adalah merupakan sesuatu hal yang harus disepakati oleh kita semua. Ya. Nah, di sini dalam rangka membentuk budaya positif harus dibiasakan dengan disiplin positif. Kenapa enggak? Kalian lebih suka ketika melakukan pelanggaran, lebih suka dihukum atau menyadari bahwa yang saya lakukan hari ini adalah salah? Menyadari kan? Nah, kesepakatan ini muncul bagaimana anak-anak bisa menumbuhkan kesadaran diri. Kesadaran itu munculnya dari siapa? Diri sendiri kan? Ya kan? Kalian sekolah, datang ke sekolah, tuntutan siapa? Diri sendiri kan? Gak ono sing teko sekolah karena aku dipaksa bapakku. Saya di sekolah dipaksa oleh orang tua saya. Nggak ada kan? Karena sekolah merupakan kewajiban. Ya, di sini paham ya? Berarti kesadaran itu muncul dari dua hal. Dari dalam diri dan dari luar. Ya, dari dalam diri kita harus muncul secara mandiri, tidak boleh dipaksa. Intinya, sampean datang ke sekolah ke sini, tepat waktu itu sudah merupakan kewajiban atau paksaan? Kewajiban. Nah, di negara-negara maju lebih takut siswanya tidak bisa melakukan budaya antri daripada tidak bisa belajar matematika. Karena dari budaya antri itu terdapat sebuah pembelajaran yang berharga. Berarti pada intinya lebih penting mana? Adab atau ilmu? Adab. Adab, ada yang tahu adab? Sopan santun. Nah, baik anak-anak, dari beberapa hal nanti ini yang sudah dibuat tadi, mari kita buat kesepakatan kelas. Tidak usah banyak-banyak. Kesepakatan nanti ditulis beberapa kesepakatan saja yang nantinya sifatnya tidak memberatkan. Tolong dibantu untuk membagikan ini. Dibantu ke teman-temannya. Ke belakang,
Dibagikan ke belakang. Dibagikan ke temannya belakang. Ke belakang. Kurang? Ada yang lebih? Kalau ada yang lebih silakan diberikan ke temannya. Sebentar. Nah, boleh gandengan ya. Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung di sini? Niko sudah. Silakan ditulis kesepakatan yang ingin kalian buat untuk menumbuhkan budaya positif. Konsepnya kesepakatan itu dibuat untuk membuat kelas itu menjadi tertib. Siapa yang menjalankan kesepakatan ini adalah kita bersama. Dituliskan satu saja kalimat. Kalau ada yang sudah selesai, silahkan ditempel di sebelah sini. Silahkan ditempel. Tidak perlu dikasih nama ya. Sudah semua? Sudah? Kalau sudah, saya ingin minta satu relawan sekaligus membacakan kesepakatan. Silakan. Mulai dari sini. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Sepakat? Sekretarisnya siapa? Ditulis nomor 1. Datang tepat waktu. Lanjut. Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Sepakat? Sepakat? Ditulis nomor 2. Lanjut. Mengerjakan tugas tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Sepakat? Silakan ditulis nomor 3. Nanti kalau ada kata-kata yang sama, kita pilih kalimat yang positif. Lanjut. Datang tepat waktu membersihkan kelas sesuai jadwal piket. Nah, datang tepat waktu sudah ya. Berarti yang kita ambil Membersihkan kelas sesuai jadwal piket. membersihkan kelas sesuai jadwal piket. Sepakat? Sepakat? Silakan ditulis nomor 4. Lanjut. Lanjut. Dilarang membuang sampah sembarangan. Dilarang membuang sampah sembarangan. Berarti ini merupakan keyakinan. Berarti tadi sudah buanglah sampah pada tempatnya. Terus
datang ke sekolah tepat waktu. Sudah ya. Terus, Saya tidak akan datang terlambat ke sekolah karena itu kesepakatan sekolah. nah ini berarti merupakan saya tidak akan datang ke sekolah. Itu merupakan keyakinan kelas. Bukan berarti salah. Itu merupakan keyakinan. Berarti konsepnya sama dengan datang tepat waktu. Dilanjut ya. Dengarkan guru Pak, apa yang dia bicarakan. Dengarkan guru apa yang dia bicarakan. Berarti dirubah menjadi apa? Kira-kira kata-kata yang pas. Nah, mendengarkan guru saat berbicara. Sepakat? Silakan ditulis. Lanjut. Membersihkan kelas jika kotor. Membersihkan kelas jika kotor. Berarti sama dengan kebersihan tadi ya. Sama. Terus Tidak merusak fasilitas kelas. tidak merusak fasilitas kelas. Sepakat? Ditulis. Lanjut. Tidak datang terlambat ke sekolah, selalu menjalankan tugas piket di kelas. Selalu menjalankan tugas piket di kelas, tidak datang terlambat ke sekolah. Selalu menjalankan tugas piket di kelas. Lebih enak mana? Yang ini atau yang kedua tadi? Kata-katanya. Yang mana? Yang dipakai itu ya? Sepakat? Siap. Terus lanjut. Tidak berisik saat pembelajaran. Tidak berisik saat pembelajaran. Sepakat apa enggak? Berarti kalimatnya dirubah seperti apa? Dirubah menjadi apa? Kalimat positif, tidak berisik saat pembelajaran. Mendengarkan guru, berarti sama ya? Sama. Terus lanjut. Saya tidak akan membolos di sekolah. Membolos di sekolah. Saya tidak akan membolos di sekolah. Berarti ini dirubah menjadi apa? Ayo kalimatnya dibuat yang enak. Tidak membolos waktu pelajaran. Sepakat? Silakan ditulis. Terus? Toleransi. Toleransi. Sepakat? Berarti dirubah menjadi kalimat positif. Gimana? Menghargai perbedaan. Tepuk tangan untuk Baim. Menghargai perbedaan. Ditulis ya, menghargai perbedaan. Perbedaan itu sifatnya global. Bisa suku, ras, agama. Yang namanya toleransi. Suku, ras, agama, dan juga bentuk fisik. Gak oleh sing awake kulo diceluk kring cungkring. Berarti tidak menghargai perbedaan. Sing awake lemu diceluk bul gembul, ndut gendut. Tidak boleh. Berarti di sini konsep daripada menghargai perbedaan maknanya luas. Bisa dipahami ya? Lanjut. Dilarang main bola di dalam kelas saat jam kosong. Nah, ini dilarang main bola di dalam kelas. Berarti dirubah seperti apa? Bukan hanya bola, biasanya kelas rata-rata bermain bola kan tempatnya bukan di kelas. Berarti dirubah menjadi kalimat positif gimana? Bermain bola di lapangan sudah tentu. Berarti dirubah lagi terus. Ayo. Ayo, dirubah. Tidak bermain saat jam
Pelajaran. Bermain kan tidak hanya bola, ya kan? Enek sing playon, enek sing bekel, enek sing teman-teman sapu. Ya. Bisa ya? Lanjut. Datang tepat waktu sudah. Membersihkan kelas sudah. Nah, ini. Sudah. Terus? Saya ingin teman-teman disiplin dan tertib pada peraturan sekolah dan tidak membolos saat sekolah. Itu berarti merupakan keyakinan. Sudah ya? Lanjut. Saya tidak akan datang terlambat karena itu kesepakatan saya. Saya tidak akan datang terlambat karena itu kesepakatan saya. Merupakan keyakinan. Terus? Dilarang bergurau saat guru menjelaskan. Nah, mana? Dilarang bergurau saat guru menjelaskan. Di mana? Berarti sama konsepnya menghargai ketika orang lain sedang berbicara, ya. Terus lanjut. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, harus membuang sampah pada tempatnya. Sama ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus? Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Terus? Saat jam masuk kelas, murid tidak boleh bermain di lapangan. Saat jam masuk kelas, murid tidak boleh bermain di lapangan. Sepakat? Silahkan ditulis. Yang terakhir. Saat jam masuk kelas, tidak boleh murid bermain di lapangan. Ada berapa kesepakatan? Dari 10. Baim silahkan duduk, tepuk tangan untuk Baim. Kesia silahkan maju ke depan, disampaikan. Adakah yang keberatan dari kesepakatan yang dibuat? Atau adakah yang perlu diganti? Adakah yang perlu ditambahkan? Semua menyimak ya. Nomor 1. Sebentar. Nomor 1, datang tepat waktu. Benar, datang tepat waktu. Sepakat? Ada yang tidak sepakat? Ayo yang keberatan. Niko, sepakat apa enggak? Sepakat. Mulai kapan? Mulai benjing. Berarti sering ya? Nah, dilingno. Niko, kesepakatannya sudah dibuat. Ayo kita jalankan bersama. Terus? 2, buanglah sampah pada tempatnya. Ayo, siapa yang sering membuang sampah sembarangan? Lanjut, sepakat ya? Terus? 3, mengerjakan tugas tepat waktu. Ada yang tidak sepakat? Ayo, Rek, kesempatan bebas, kita bebas berargumen. Adakah yang tidak sepakat? Sepakat. Silakan. Nomor 4, membersihkan kelas sesuai jadwal piket. Membersihkan kelas sesuai jadwal piket. Sepakat? Sepakat. Silakan dilanjutkan. Mendengarkan guru saat berbicara. Sepakat? Yang hanya didengarkan guru atau murid juga? Guru dan murid. Berarti menghargai orang lain ketika berbicara. Terus? Tidak merusak fasilitas kelas. Tidak merusak fasilitas kelas. Sepakat? Lanjut. Tidak bolos saat jam pelajaran. Tidak membolos saat jam pelajaran. Sepakat? Lanjut. Menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan. Konsepnya menghargai perbedaan tadi apa? Toleransi. Lanjut. Tidak bermain saat jam pelajaran. Tidak bermain saat jam pelajaran. Berarti menghargai waktu ya. Lanjut. Saat jam pelajaran, murid tidak boleh bermain di lapangan. Saat jam pelajaran, murid tidak boleh bermain di lapangan. Sepakat? Sepakat. Lanjut? Sudah. Ada yang mau ditambahkan? Kalau keluar harus izin, Pak. Kalau keluar harus izin.
Ada yang tidak sepakat? Berarti konsepnya gimana bahasanya? Izin ketika meninggalkan Kelas silakan ditulis. Ada berapa kesepakatan? 11. 11 dari tambahan tadi ya. Iya. Ada lagi? Ada. Boleh menambahkan ya? Tidak boleh di dalam kelas topi wajib dilepas. Ya. Di dalam kelas topi wajib dilepas. Bisa? Silakan mulai sekarang topinya dilepas. Ada tambahan lagi? Boleh makan dan minum ketika pembelajaran di kelas. Setuju apa tidak? Setuju. Setuju? Kalau setuju berarti konsepnya boleh membawa makanan, cuman makanan ringan, boleh sambil makan. Tapi tidak berlaku untuk semua Bapak Ibu guru, karena kesepakatan ini beliau tidak akan tahu kalau kesepakatan ini tidak ditulis. Ya, berarti kalau kalian memang setuju, silakan ditulis, ditempelkan di depan kelas untuk membentuk budaya positif. Cuman ketika nanti dilaksanakan, Bapak Ibu guru yang masuk diberitahu dulu. Pak, Bu, mohon maaf sebelumnya kami sudah membuat kesepakatan kelas bentuknya seperti ini yang kami jalankan untuk membentuk budaya positif. Ya, bisa ya? Silakan ditulis apa yang sudah disusun tadi di dalam bentuk kesepakatan kelas yang sudah jadi. Jadi bunyinya nanti bukan tata tertib, tapi keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Ini merubah supaya tidak terjadi adanya hukuman. Karena apa, Nana? Perlu saya tegaskan, buatlah diri kalian itu menjalankan kewajiban ini karena sudah wajibnya. Ya. Silakan kembali ke tempat duduk guys ya. Tepuk tangan untuk kelas 9C. Perlu saya tegaskan ya pada tahap akhir pembelajaran ini bahwasanya silakan jalankan suatu kewajiban kalian. Saya takut bukan karena hukuman, tapi saya melakukan ini semua merupakan kewajiban. Ya kan? Nah, nanti kalau semuanya enak, kewajibannya dijalankan sesuai dengan kemauan diri, maka akan terbentuk siswa yang berbudi pekerti baik. Untuk mengakhiri kegiatan ini, dari kesepakatan kelas yang sudah dibuat, adakah yang perlu ditanyakan? Ada apa tidak? Bisa dipahami ya? Bisa? Nah, tindak lanjut kalian setelah membuat kesepakatan ini apa? Apa? Melaksanakan. Ditulis supaya diingat-ingat terus. Bisa ya? Bisa? Baik anak-anak, terima kasih pertemuan pada hari ini cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelas 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Niwati, Kepala Sekolah SMP 1 Songgon. Alhamdulillah di tahap ini kami mempunyai 2 CGP. Semuanya merupakan kebanggaan kami yang sudah berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru lainnya. Yang pertama yang sudah dilakukan oleh CGP kami yaitu 1, mereview visi sekolah, dan alhamdulillah kami sudah memasukkannya ke dalam KOSP sekolah kami, yaitu di Kumer
yang kebetulan sekolah kami itu ada 2 kurikulum yang masih kita laksanakan, yaitu Kumar yang sudah dilaksanakan di kelas 7-8 dan yang kelas 9 merupakan kelas terakhir pada kurikulum 13. Yang kedua yang sudah dilaksanakan oleh CGP kami yaitu melaksanakan kesepakatan kelas dan sudah diimbaskan untuk kelas-kelas yang lain. Yang diketahui Bapak Ibu guru juga sudah melaksanakan kesepakatan kelas itu melalui wali kelas dan guru BK-nya masing-masing. Demikian Bapak Ibu, kesan kami pada CGP kami tetap semangat untuk 2 CGP kami yang sangat ditunggu aksinya di sekolah kami, yang kami berharap bisa menerapkan kurikulum merdeka lewat diklat guru CGP yang nantinya bisa membawa perubahan di sekolah kami dan bisa meningkatkan dari IKM berubah bisa menjadi IKM berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Dwi Ramadhani dari kelas 9C. Di sini saya berterima kasih dengan Pak Rido yang mengajak saya dan teman-teman saya membuat keyakinan dan kesepakatan kelas yang membuat kelas 9C menjadi tertib dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.